Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan Anda. Mungkin cukup lama saya tidak mengudara. Teman-teman Kanal Nurul Indarti hari ini menyambut Hari Pendidikan Nasional. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, pegiat ilmu pengetahuan, semoga semangat menyimak topik ini. Jujur topik ini adalah topik yang mungkin agak rumit karena bernuansa matematika dan memang saya dedikasikan untuk kelas metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan, quantitative method in decision making untuk mahasiswa, adik-adik mahasiswa di program sarjana manajemen FEB UGM. Bagi kawan-kawan yang mungkin tidak terlalu suka matematika, ya bisa skip. Teman-teman mahasiswa, kita berjumpa lagi. Kita melanjutkan topik terkait dengan analisis project. Diskusi kita di pertemuan sebelumnya berakhir dengan penentuan biaya project. Kali ini saya akan menyampaikan tentang kelanjutan topik tersebut, yaitu penentuan biaya dan bagaimana konsekuensinya jika proyek itu kemudian akan dipercepat, ya, atau penyelesaiannya lebih cepat mungkin atau tidak. Kalau mungkin konsekuensinya apa? Ini yang akan menjadi topik kita pada sesi kali ini. Mari kita simak bersama-sama yuk. Oke, teman-teman, penentuan biaya dan percepatan proyek. Kalau kita diskusikan tentang keputusan penting di sebuah proyek, saya mengingatkan sekali lagi bahwa proyek adalah serangkaian aktivitas yang memiliki tujuan tertentu dilaksanakan dengan sumber daya tertentu dalam kurun waktu tertentu yang dia punya titik awal dan titik akhir. Sehingga sebuah proyek itu unik karena dia tidak berulang, proyek itu adalah temporer, sementara, sehingga kemudian di beberapa diskusi kriteria sukses tidaknya sebuah proyek itu tentu seputar dengan apa yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah waktu. Waktu ini menjadi aspek krusial. Kemudian ketika kita bicara penyelenggaraan aktivitas tentu ada konsekuensi, berarti ada biaya. Nah, interaksi antara biaya dengan waktu ini akan menunjukkan apakah proyek yang kita laksanakan berhasil menyasar tujuan dan berkualitas. Nah, saya sampaikan dalam banyak praktek kualitas ini adalah penilaian jangka panjang, sehingga kita tidak dengan mudah bisa mengukur dalam waktu dekat. Nah, kita diskusikan kalau di kuantitatif itu cenderung mendiskusikan yang lebih terukur ya, dan penentuan waktu dan biaya itu adalah sesuatu yang konkret yang bisa diukur dalam jangka pendek. Nah, teman-teman, kita menggunakan proyek yang sama, yaitu membangun rumah. Dalam konteks membangun rumah ini sekedar mengingatkan bahwa proyek itu adalah serangkaian aktivitas yang di dalam perencanaan proyek, manajer proyek akan menentukan durasi atau waktu dari rangkaian aktivitas itu dilaksanakan dan biaya. Kedua, informasi terkait dengan waktu dan biaya ini adalah informasi yang bersumber dari data yang sifatnya adalah deterministik. Artinya ini adalah kebiasaan yang ada berdasarkan pengalaman atau pengetahuan terbaik orang-orang yang berkecimpung di bidang ini. Jadi kita gunakan saja, kita tidak akan mendiskusikan dari mana angka ini berasal dan kita tidak mengakomodasi adanya risiko. Jadi waktu itu juga bisa dibedakan dengan 3 aspek waktu ya, waktu optimis, waktu pesimis, dan waktu moderat. Tetapi untuk konteks diskusi ini kita tidak mempertimbangkan adanya risiko sehingga kita hanya menggunakan satu tipe waktu, yaitu tipe waktu deterministik. Nah, teman-teman, ketika kita mengelola sebuah proyek, biaya keseluruhan proyek itu ditentukan dari mana? Seperti yang tercantum di sini, biaya itu adalah keseluruhan sumber daya yang kemudian direpresentasikan dengan biaya, apakah itu dolar maupun rupiah, gitu ya, yang dikeluarkan untuk menyelesaikan aktivitas proyek, untuk menyelesaikan sebuah proyek. Nah, sebuah proyek ini secara faktanya itu melibatkan aktivitas yang terkait langsung dengan aktivitas tertentu. Jadi misalnya kita memiliki aktivitas 1-2, berarti ada aktivitas yang terkait secara langsung dengan ada biaya yang terkait dengan secara langsung aktivitas 1-2. Jadi misalnya 1-2 itu adalah kita perlu tenaga kerja, kita perlu pinjam material,
alat gitu ya, mesin gitu, karena dibutuhkan gitu. Kemudian ini yang secara langsung menentukan selesainya aktivitas 1, 2. Nah, itu yang kemudian disebut dengan biaya langsung. Nah, biaya langsung ini adalah seluruh komponen biaya yang terkait langsung dengan setiap aktivitas dalam proyek. Itu disebut dengan biaya langsung. Tapi teman-teman, proyek ini juga mengandung komponen biaya tidak langsung. Misal biaya administrasi. Terkadang kalau teman-teman berinteraksi dengan perusahaan properti tertentu, itu ada proses administrasi, pengadaan atau transaksi gitu ya, atau ada proses perancangan sebelumnya, atau kemudian ada proses-proses lain, misalnya perizinan, komunikasi gitu, keamanan secara keseluruhan dari sebuah proyek. Nah, itu tidak terrefleksikan dalam biaya langsung. Itu yang kemudian masuk dalam komponen biaya tidak langsung. Nah, sehingga ketika kita bicara tentang biaya sebuah proyek itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah biaya langsung dan kedua biaya tidak langsung sebuah proyek. Biaya langsung proyek adalah biaya yang terkait dengan penyelesaian seluruh aktivitas proyek yang secara langsung terkait dengan aktivitas. Tapi biaya tidak langsung ini adalah biaya yang mempengaruhi penyelesaian keseluruhan proyek tetapi tidak secara langsung terkait dengan aktivitas tertentu. Misal saya tambahkan ya, contohnya biaya mandor, biaya pengawasan, biaya manajemen, ya, itu tadi masuk dalam komponen biaya tidak langsung. Nah, ini adalah biaya total proyek, kita mendapatkan informasi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, kita bisa hitung biaya langsungnya, itu berarti menjumlahkan seluruh komponen biaya yang terkait dengan setiap aktivitas. Kenapa harus kita jumlahkan? Ya, karena ini adalah aktivitasnya ada 5. Berarti ketika aktivitas 5 itu diselenggarakan, maka biayanya akan keluar sebanyak kelima aktivitas itu diselenggarakan. Nah, kalau setiap aktivitas misalnya 1-2 adalah 12.000, 1-3 adalah 6.000, berarti berapa total biaya langsungnya? Yaitu adalah 47.000. Silakan nanti teman-teman cross check hitungan saya. Ini kalau dijumlah itu adalah 47.000. 47.000 ini adalah biaya langsung dalam sebuah proyek. Nah, biaya tidak langsungnya bagaimana? Biaya tidak langsungnya ini berarti ada komponen biaya tidak langsung. Berarti 47.000 ya, kemudian ditambah dengan 23.000 ya, itu berarti 70.000 juta. Ini 23.000 ini adalah 70.000. Ini adalah besaran biaya ketika proyek ini, kalau teman-teman masih ingat, proyek ini diselenggarakan dalam durasi 16 minggu. Ini adalah biaya total pelaksanaan. 47.000 adalah keseluruhan biaya normal untuk 5 kegiatan, ditambah dengan biaya tidak langsung 23.000 menjadi 70.000. 70.000 US dollar ya. Nah, ini kalau 16 minggu. Nah, dalam banyak cerita mungkin ketika kita manajer project itu juga berinteraksi dengan klien dan klien itu ingin segera menghuni rumah gitu ya. Kadang mungkin habis pernikahan dia ingin segera pindah dari tempat sebelumnya gitu untuk ke tempat yang lebih aman, yang lebih nyaman karena adalah rumah sendiri gitu. Nah, mungkin kita bisa memberikan informasi jika ternyata mereka ingin 15 minggu, bukan 16 minggu lagi, atau 14 minggu, 13 minggu, dan sebagainya. Ini yang kemudian kita bisa sampaikan kepada klien kita, atau ketika mereka meminta, bisa nggak rumah itu saya dihuni sebelum tidak sampai 16 minggu. Gitu. Nah, kita bisa hitung. Itu yang kemudian isunya adalah percepatan sebuah proyek. Bisa nggak proyek yang durasi normal itu dipercepat? Karena mungkin ada permintaan, karena ada kondisi tertentu ya, janji atau kontrak misalnya yang harus disampaikan kepada pihak lain. Gitu. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi kita selesai dengan membahas komponen biaya.
biaya adalah biaya total project, itu adalah biaya langsung dan tidak langsung. Nah, kita akan diskusikan yang terkait dengan percepatan. Nah, teman-teman, ketika kita mempercepat sebuah aktivitas, itu ada dilema ya, ada konsekuensi yang menciptakan paradoks, yaitu biaya. Kalau kita akan mempercepat waktu, misalnya saya membuat baju untuk wisuda, durasi normal itu 1 minggu, tapi saya minta kepada penjahit untuk membuatnya dalam durasi lebih cepat. Tentu sesuai dengan standar kualitas yang ada. Jadi teman-teman, di sini adalah 11 minggu, berarti proyek ini tidak bisa dipercepat kurang dari 11 minggu. Artinya akan meruntuhkan kinerja atau kualitas proyek rumah A tersebut. Jadi tidak memenuhi kriteria standar kualitas yang dihasilkan. Gitu ya. Ini juga perlu menjadi catatan teman-teman. Nah, ketika kita mempercepat, konsekuensinya adalah meningkatkan biaya. Kenapa? Karena bisa saja penjahit dalam konteks baju wisuda saya itu adalah menambah tenaga kerja, paruh waktu, atau menambah mesin yang digunakan untuk mempercepat proses. Sehingga secara secara alamiah ini yang kemudian akan terjadi peningkatan biaya. Jadi hipotesis awalnya adalah ketika kita mempercepat satu aktivitas, maka akan terjadi penambahan biaya. Nah, apakah ini selalu terjadi dalam konteks rumah A kita ketika kita mempercepat waktu ya? Apakah terjadi penambahan biaya? Kita akan bahas satu persatu. Nah, metode percepatan ini yang kemudian disebut dalam bahasa Inggris sebagai crashing method. Jadi paradoks atau tabrakan, nah, crashing to crash antara waktu dengan biaya. Nah, metode percepatan itu caranya bagaimana? Kita akan fokus pada aktivitas yang berada di jalur kritis atau kita menggunakan aktivitas kritis. Kenapa kita fokus pada aktivitas di jalur kritis atau aktivitas kritikal? Karena di aktivitas atau di jalur inilah yang menentukan penyelesaian proyek. Kita pernah diskusikan di tayangan sebelumnya. Kalau teman-teman lupa, silahkan buka-buka lagi konten tayangan sebelumnya. Bagi yang baru, monggo bisa cek di tautan kanal saya. Kenapa kita fokus di jalur kritis? Karena di jalur inilah menentukan cepat tidaknya sebuah proyek. Jadi kalau kita 16 minggu proyek rumah A kita, jadi kalau ada aktivitas di jalur kritis ini yang tertunda, maka tertundalah. Kalau ada aktivitas yang berada di jalur kritis ini dipercepat, maka akan mempercepat. Sehingga tidak salah kita fokus pada aktivitas yang berada di jalur kritis. Kedua, kita perlu menghitung biaya tambahan. Biaya tambahan dari pengurangan. Ya. Pengurangan itu artinya biaya tambahan yang kita keluarkan ketika kita mempercepat aktivitas tertentu. Itu yang disebut dengan ICR. Rasio ICR itu adalah pembagian dari selisih biaya percepatan dengan biaya normal dibagi dengan waktu normal dikurangi waktu percepatan. Jadi kita akan menghitung dulu nih dari aktivitas yang berada di jalur kritis, mana yang kalau kita perpendek 1 minggu atau kita percepat 1 minggu, maka biaya penambahannya dari percepatan tadi yang paling besar atau paling kecil? Tentu yang paling kecil. Karena sama-sama berkurang 1 minggu, komponen biayanya kan kita ambil yang paling kecil. Sehingga di sini berikutnya adalah pilih aktivitas dengan nilai ACR terendah. Terendah pertama atau terendah kedua. Lalu kita analisis ya. Kita pilih dari keputusan itu. Mari kita coba satu persatu. Nah, teman-teman, kita berangkat di data yang ini. Ini adalah data 16 minggu. Tadi kita hitung di 16 minggu itu waktu proyeknya adalah biaya total proyeknya adalah 70.000 ya. Tadi kita sudah hitung dari mana 47.000 dan kemudian 23.000. 23.000 ini adalah biaya tidak langsung yang sudah diketahui dan 47.000 ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh proyek ini untuk menyelesaikan setiap aktivitas. Ada 5 aktivitas dalam proyek rumah A ini. Nah, dalam durasi 16 minggu kita mendapati ada 3 jalur, ada 3 aktivitas berada di jalur kritis, yaitu aktivitas 1, 2,
23, dan 34 yang saya beri tanda merah untuk panahnya. Umumnya di beberapa buku Anda bisa menebalkan gitu ya atau memberi warna lain terserah, tapi mengindikasikan bahwa 3 aktivitas ini berada di jalur kritis. Nah, tadi langkah pertama adalah kita fokus pada aktivitas yang berada di jalur kritis untuk kita perpendek selama 1 minggu. Berarti kita akan menuju ke 15 minggu penyelesaian rumah ini. Berarti kita fokus di 3 alternatif percepatan. Jadi aktivitas mana yang bisa kita percepat atau kita perpendek dari mungkin 8 minggu menjadi 7 minggu atau 3 minggu menjadi 2 minggu atau 5 minggu menjadi 4 minggu. Jadi perpendekannya per 1 minggu. Nah, kita akan fokus di 3 aktivitas 1, 2, kemudian 2, 3, dan 3, 4. Kita hitung setiap penambahan pengurangan ya. Jadi penambahan percepatan, biaya penambahannya seperti apa. Kita sudah hitung teman-teman, tadi rumusnya sudah saya sampaikan bahwa ada di sini. Ini adalah rumus ICR yang kita hitung tadi. Kemudian di sini ada kode max. Max itu berarti bahwa berapa kali kita bisa mempercepat aktivitas tersebut. Nah, 2, 3, 1, 2, 3 itu adalah frekuensi aktivitas masing-masing itu dipercepat atau diperpendek. Ini kemudian menjadi dasar standar kualitas lagi. Jadi kita tidak mungkin bisa mempercepat misalnya aktivitas 1 ini hanya aktivitas 2, 3 ya ini hanya 1 kali dia diperpendek atau dipercepat. Diperpendek lagi bisa nggak? Wah, berarti nggak ada aktivitasnya dong. Berarti rumahnya bisa bermasalah terkait dengan kualitas. Ini yang kemudian perlu dipertimbangkan. Nah, saya kembali lagi ke sini. Di 16 minggu menuju 15 minggu. Jadi ada 3 aktivitas ini. Ya, ada biaya tambahan dari percepatan tadi. Nah, apa yang kemudian kita harus diskusikan? Jadi kalau kita mau mempercepat dan konsekuensi biaya dalam 1 minggu, 3 aktivitas ini adalah 800 untuk aktivitas 1, 2, 2, 3 adalah 3.000, dan 900 adalah untuk aktivitas 3, 4. Jadi mana yang kita pilih? Tentu yang kita pilih adalah yang paling rendah. Karena dengan konsekuensi percepatan yang sama, biaya yang dikeluarkan paling sedikit. Sehingga kita akan crash aktivitas 1, 2. Aktivitas 1, 2 itu 8. Kalau kita crash, ini 1 minggu, ini berarti 7. Nah, sehingga kita menggunakan tanda yang sudah saya warnai, kita akan hitung tuh jalur kritisnya. Jadi analisis jalur. Jadi kita punya 1, 2, 4, itu adalah 13 minggu, 7 ditambah 6, 13, kemudian 1, 2, 3, 4, itu adalah 7, 3, 5, 15, dan 1, 3, 4, 10 tambah 5 dan 15. Berarti proyek rumah kita selesai dalam 15 minggu. Tujuan kita tercapai karena kita ingin mempercepat 1 minggu dari 16 minggu. Lalu bagaimana kita menghitungnya? Ya sekarang kita hitung biaya perubahannya ya. Jadi kalau biaya normal itu adalah 47.000, biaya crash 1, 2 ini kita tambahkan di sini itu adalah 800, maka biaya langsung yang harus kita keluarkan ketika di 15 minggu adalah 47.800 juta. Kemudian kita tambahkan komponen biaya tidak langsungnya, yaitu 19.100. Sehingga kita ketemu 66,9 juta. 66.900 juta. Teman-teman kalau kita cek dari waktu 16 minggu, itu adalah 70 juta. Maaf, waktu 16 minggu adalah 70 juta, 70.000 juta. Nah, di 15 minggu malah lebih cepat, malah lebih sedikit ya, biayanya lebih murah. Jadi ternyata lebih menguntungkan ya teman-teman. Kenapa bisa demikian? Bisa saja, karena ada aktivitas yang mungkin tidak terjadi dilakukan secara efisien dalam keseluruhan proyek. Ya. Ini yang kemudian
perlu menjadi pertimbangan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita percepat lagi menjadi 14 minggu? Siapa tahu klien kita tuh ingin segera ya, 14 minggu. Apakah juga biayanya akan menurun gitu. Ini tidak sesuai dengan hipotesis tadi ya, bahwa percepatan waktu akan meningkatkan biaya. Dalam konteks ini dari 1670.000 juta ke 1566.900 juta, ternyata hipotesis kita tidak terbukti. Ya, jadi tidak selalu demikian. Nah, yang berikutnya kita mulai ke 14 minggu. Nah, kita menggunakan data yang di 14 minggu. Nah, kita perlu cermati ya. Di data 15 minggu, berarti aktivitas 1-3 yang tadinya tidak kritikal, ini menjadi kritikal. Maka aktivitas 1-3 ini kita beri warna dengan warna merah. Ya. Sehingga kalau kita mau ubah ke 14 minggu, gambarnya kita gunakan di halaman ini. Saya menggunakan dengan data yang sama di coretan sebelumnya. Nah, berarti ada perubahan aktivitas yang tadinya kritis menjadi tidak kritis, yaitu aktivitas ini. Ya. Nah, berarti kita hitung lagi nih ICR-nya untuk aktivitas 1-3, karena sebelumnya tidak kita pertimbangkan. Langkahnya sama. Kita fokus pada aktivitas yang berada di jalur kritis, tetapi bertambah karena jalur kritisnya tambah. Ada aktivitas yang sekarang menjadi jalur kritis, menjadi critical, gitu ya. Sama. Terus kita pilih terkecil pertama dulu. Ya. Nah, teman-teman, ICR terkecil pertama adalah 1-2. 1-2 itu ada di sini. Ini adalah 1-2. Ya. Nah, sekarang kita tentukan, kita diskusikan. Kalau kita percepat 1-2, seandainya ini kita percepat 1-2, gitu. Ini seandainya saya beri warna lain ya. Ini seandainya kita percepat 1-2, berarti ini jadi 6. Kalau ini dipercepat jadi 6, berarti kita coba analisis jalurnya. 6 tambah 6, 12. Kemudian 6 ditambah 3 tambah 5, itu adalah 14. 10 ditambah 5, itu adalah 15. Berarti proyek ini tidak selesai dalam durasi 14 minggu seperti target kita, tetapi dalam durasi tetap 15 minggu. Artinya apa? Artinya bahwa aktivitas percepatan yang kita lakukan dengan mengurangi dan menambah biaya ini 800 itu tidak bermakna dalam pengurangan biaya. Nah, dalam pengurangan waktu, maaf ya, tapi penambahan biaya ada. Sehingga kita tidak akan menyasar pada aktivitas 1-2 karena tidak berkonsekuensi pada percepatan waktu. Kita coba di aktivitas yang lain yang ICR-nya terkecil kedua. Ya, kita coba di sini adalah 3-4. Aktivitas 3-4. Kalau aktivitas 3-4 berarti 5 menjadi 4. Nah, kalau 5 menjadi 4, berarti kita bisa tentukan di sini. 1, ya, kita bisa tentukan di sini sebentar. Ya. 1, kemudian 2, 4, 13, kemudian 1, 2, 3, 4, 10 ditambah 4, 14. Kemudian 1, 3, 4, 10 ditambah 4. Jadi kita mendapatkan 14 minggu. Maka target kita adalah 14 minggu. Sehingga kita memilih tracing aktivitas 3 dan 4. Ya. Nah, lalu bagaimana kita menghitung? Ya sudah sama, berarti kita hitung biaya pertambahan aktivitas 3-4, berarti masuk di sini. Ini saya menggunakan biaya langsung pada 15 minggu. Ya, jadi saya tidak menggunakan komponen biaya langsung dari 16 minggu, tetapi saya bertahap. Teman-teman boleh saja jika
Ini tergantung gaya teman-teman, Anda mulai lagi dari 16 minggu, jadi nanti yang dipercepat tidak hanya 3-4, tapi aktivitas di 15 minggu, ya, dengan tujuan 15 minggu. Kalau saya satu-satu ya, cara yang saya sampaikan dalam pemaparan ini bertahap dari 16 ke 15, 15 ke 14. Nah, sehingga kemudian kita mendapatkan total biaya langsungnya itu adalah 48.700 juta. Nah, kemudian biaya tidak langsung, kita cek pada tabel biaya tidak langsung, itu ada 17.200. Sehingga kita mendapatkan biaya total adalah 65.900 juta. Ternyata lebih murah ya dibandingkan durasi 15 minggu. Durasi 15 minggu kita mendapatkan 66.900. Kemudian kita mendapatkan di durasi 14 minggu 65.900. Selisih 1.000. Nah, ini menjadi menarik. Berarti hipotesis kita, teman-teman, terkait dengan percepatan, waktu itu dipercepat, biaya meningkat, tidak terjadi dalam konteks ini. Nah, kita lanjutkan ya. Bagaimana hipotesis ini bisa kita buktikan? Gitu. Nah, teman-teman, pada periode 14 minggu, jalur yang kritis tetap sama. Jadi jalur 24 itu tetap tidak kritis karena 13 ya. Sehingga aktivitas 12, 23, 34 dan 13, 34 tetap adalah aktivitas yang berada di jalur kritis. Nah, kita akan coba dari 14 minggu ini ke 13 minggu. Di 13 minggu ini kita sama nih teman-teman analisisnya menggunakan periode sebelumnya karena aktivitas yang berada di jalur kritis masih sama. Nah, mana yang bisa kita crash lagi nih? Nah, teman-teman, tujuan kita adalah mendapatkan 13 minggu. Mana yang bisa kita crash? Kita bisa crash di sini aktivitas yang terkecil pertama adalah 800. Nah, sekarang kalau kita crash, ini saya coba lagi. Kalau kita crash di aktivitas yang 800, itu adalah aktivitas 12. Kita crash ini menjadi 6. Ya. Jadi kalau 6 ini adalah 12. Betul ya. Tujuan kita adalah 13. Kemudian yang di sini itu adalah 6 ditambah 3 itu 9, ini adalah 13. Tetapi 10 ditambah 4 itu adalah 14. Berarti proyek rumah kita ini tetap berakhir di 14 minggu. Padahal kita ingin melakukan kecepatan menjadi 13 minggu. Nah, dengan demikian, kita tidak bisa menggunakan terkecil pertama. Kita akan beralih kepada terkecil kedua. Dengan catatan, berapa kali aktivitas 3-4 ini bisa kita percepat ya. Ada maksimumnya. Nah, kita coba cek maksimumnya kalau tidak salah 3 kali. Nanti kita lihat datanya ya. Nah, teman-teman berarti dalam konteks ini mana yang bisa kita percepat? Coba kita lakukan di aktivitas terkecil kedua yang ICR-nya itu adalah 900. Sekarang kalau kita percepat di 34, ini berarti menjadi 3. Nah, sekarang kita analisis jalur. 1, 2, 4, 13 minggu. Kemudian 1, 2, 3, 4, 10 ditambah 3, 13 minggu. 1, 3, 4 juga 13 minggu. Berarti ini tujuannya adalah 13 minggu sesuai dengan target kita. Kita akan membuat proyek rumah ini selesai di 13 minggu. Nah, teman-teman, 3 jalur itu semuanya mengarah pada waktu penyelesaian yang sama. Berarti aktivitas 24 pada 13 minggu adalah berada di jalur kritis. Jadi di 13 minggu ini semua aktivitas berada di jalur kritis. Jadi semua aktivitas itu kritikal. Nah, sekarang tetap kita hitung lagi nih biaya proyek secara keseluruhan. Nah, biaya direct itu totalnya adalah 49.600 juta ditambah 14.400 juta.
kemudian total biayanya adalah 64 ribu juta, ya, 64 ribu juta. Nah, kalau kita menilik pada hitungan sebelumnya di 14 minggu itu 65, ini adalah 64. Ini jauh lebih murah. Dengan 13 minggu, jadi lebih cepat, bahkan lebih murah. Menarik ya. Jadi kalau Anda sebagai manajer project dan Anda tawarkan rumah A itu kepada klien, Anda bisa pasang di harga 70.000, tetapi Anda bisa 70 juta, tetapi Anda kemudian bisa jual, bisa laksanakan dengan 13 minggu, Anda sudah mendapatkan selisih 6.000 sendiri. Dengan asumsi 70.000 juta itu sudah ada keuntungan tentunya. Ya, karena kita tidak mungkin melaksanakan aktivitas hanya dengan ucapan terima kasih, gitu. Nah, ini yang kemudian jangan-jangan nih ketika durasi lama tidak efisien. Jadi teman-teman ketika kita melaksanakan aktivitas dan kita berbangga dengan lamanya aktivitas, belum tentu loh itu lebih efisien dari aspek biaya. Ya. Jadi jangan-jangan kita banyak melakukan aktivitas yang ya idle ya, yang nganggur sebenarnya, berlama-lama gitu. Nah, ini kan kalau dalam konteks pengelolaan proyek ini menjadi krusial. Karena ternyata berkonsekuensi pada biaya. Dan justru ketika kita percepat biayanya tidak membengkak. Nah, hipotesis kita lagi-lagi tidak terbukti. Nah, di jalur di 13 minggu ini semua aktivitas sudah merupakan aktivitas kritis. Aktivitas kritis atau kritikal itu maknanya adalah ketika kita melakukan percepatan atau penundaan di aktivitas-aktivitas tersebut akan berkonsekuensi pada penyelesaian proyek secara keseluruhan, baik akan tertunda maupun akan dipercepat. Nah, sekarang kita coba ya, bagaimana dengan 12 minggu? Karena masih memungkinkan ya, siapa tahu nih klien kita tuh ingin lagi nih dipercepat gitu. Nah, sekarang kita masuk di 12 minggu. Nah, teman-teman, 12 minggu saya menggunakan jalur ya dari jalur di 13 minggu di mana semua aktivitas ini sudah berada di jalur kritis. Maka alternatif percepatannya jadi lebih banyak. Ya, alternatif percepatannya menjadi lebih banyak. Saya tambahkan 2 komponen di sini yang itu adalah konsekuensi dari aktivitas yang tadinya tidak kritis menjadi kritis. Artinya, 2 aktivitas ini mungkin layak dipertimbangkan. Kita lihat konsekuensi penambahan biaya dari aktivitas-aktivitas tersebut ketika kita percepat selama 1 minggu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita akan percepat seperti apa nih? Gitu. Ya sama nih, kita akan fokus pada aktivitas yang berada di jalur kritis dengan percepatan biaya penambahannya itu yang paling sedikit. Nah, teman-teman, tadi kalau tidak salah kita masuk di tabel ini bahwa aktivitas 1-2 itu punya jatah 2 kali untuk dipercepat. Kemudian aktivitas 3-4 punya jatah 3 kali. Ya. Nah, kita cek aktivitas 1-2 itu baru 1 kali di 15, kemudian 3-4 1, kemudian 3-4 2. Nah, sekarang kita akan gunakan atau tidak nih dalam mendiskusikan 12 minggu. Nah, kita masuk di aktivitas 1-2 dulu. Bagaimana kalau aktivitas 1-2 ini kita percepat, 7 jadi 6, 12 minggu. Tetapi 1-3 dan 3-4 itu masih 13 minggu. Berarti kita bisa percepat aktivitas terkecil berikutnya yaitu 3-4. Ini jadi 2. Ya. Berarti kita mendapati jalurnya akan seperti ini. 1, 2, 4 itu 6 ditambah 6, 12. Kemudian 1, 2, 3, 4 itu 9 ditambah 2, 11. Kemudian 1, 3, 3, 4, 10 ditambah 2, 12. Berarti hanya ada 2 jalur yang merupakan jalur kritis. Sementara jalur yang 1, 2, 2, 3, 3, 4 ada aktivitas yang tidak jalur kritis. Karena ini menjadi 11 minggu. Nah, di 12 minggu kita hitung lagi biaya
project secara keseluruhan. Jadi kita menghitung biaya langsung. Jadi teman-teman, kenapa ada 2 crash? Kenapa ada 2 aktivitas yang dipercepat? Dan ini memungkinkan. Kita bisa mempercepat seluruh aktivitas pada 1 minggu yang bersamaan. Tapi kita cek nanti konsekuensinya. Karena tujuan kita adalah mau 12 minggu proyek rumah A ini selesai. Jadi gimana caranya, aktivitas mana yang bisa kita percepat tanpa menyalahi ketentuan kualitas ya, dan tanpa menyalahi aturan main yang ada. Jadi tujuannya adalah 12 minggu. Maka ini memungkinkan bagi kita melakukan percepatan 2 aktivitas sekaligus dalam 1 minggu. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung total biayanya. Jadi ada biaya langsung, kita sudah menambahkan crashing-nya 2 di sini, 800 dan 900 menjadi 300 juta, 51.300 juta, ditambah dengan biaya tidak langsung adalah 13.700 juta, sehingga biaya proyek secara keseluruhan adalah 65.000 juta. Teman-teman kita tilik di 13 minggu itu adalah 64.000 juta. Sementara kita percepat lagi ini menjadi 65.000 juta. Naik ya. Kenapa bisa naik? Teman-teman, bisa saja kenaikan ini terjadi ketika seluruh aktivitas sudah berada di jalur kritis. Ini menjadi krusial. Karena berarti ketika ada percepatan, tentu ada penambahan biaya. Karena sudah tidak ada lagi idle activity di sana. Tidak ada lagi slack yang kita pernah diskusikan pada pautan sebelumnya atau di materi sebelumnya. Nah, bagaimana kalau kita coba di 11 minggu? Ini saya sudah menghitung caranya sama, teman-teman. 2 aktivitas ini sudah tidak bisa kita lakukan lagi karena sudah selesai jatahnya. Ya, aktivitas 1, 2 itu 2, kemudian aktivitas 3, 4, 3 kali percepatan sudah tidak mungkin kita percepat lagi. Dengan hitungan terbaru, ini kembali lagi menjadi 11 minggu dan seluruh aktivitas itu berada di jalur kritis. Berarti nanti yang 2, 3 ini kembali lagi menjadi jalur kritis. Nah, ini naik lagi nih. Menjadi 67.000 juta. Gitu ya. Nah, teman-teman, ini adalah diskusi kita terkait dengan percepatan proyek. Jadi, percepatan proyek itu secara apa, asumsi awal adalah ketika kita mempercepat aktivitas akan ada penambahan biaya. Itu terjadi ketika dalam seluruh rangkaian proyek ada aktivitas yang mungkin berada tidak di jalur kritis. Jadi ketika aktivitas berada keseluruhannya di jalur kritis, bisa saja percepatan itu akan berkonsekuensi pada penambahan biaya. Dan ini kita buktikan pada diskusi kita pada materi hari ini. Di sisi lain teman-teman, ketika kita membicarakan percepatan proyek, ini sebenarnya menguntungkan bagi teman-teman yang bergerak di bidang properti ketika Anda menentukan penetapan harga gitu ya. Penetapan harga ini sebenarnya kemudian terjadi interaksi antara waktu dengan biaya. Teman-teman bisa juga menyimak tadi bahwa bisa saja ketika Anda menjual dengan harga 70.000 juta, kemudian Anda laksanakan dalam durasi lebih cepat, ternyata selisih biayanya itu cukup signifikan. Nah, itu bisa saja menambah keuntungan yang mungkin teman-teman sudah tentukan ketika Anda menjual atau memasang harga dengan durasi normal 16 minggu dan 70.000 juta. Demikian teman-teman, menarik ya. Kita akan ngobrol lagi dalam materi yang berbeda. Terima kasih, semoga poin ini menjadi tambahan manfaat untuk teman-teman, khususnya rekan-rekan mahasiswa program sarjana yang mengambil mata kuliah metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Bagi teman-teman pemeriksa lainnya, mudah-mudahan ini menambah pengetahuan atau wawasan Anda. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.